Puji Tuhan, kita bersyukur karena dapat waktu, kesempatan untuk kita belajar bersama-sama. Hari ini tema yang kita pelajari, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Ya, memang ini patut ditanyakan, kenapa dia harus naik ke surga? Bukan cuma kita, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu juga tanya. Wajar kalau mereka juga tanya, Tuhan kenapa harus pergi? Ya, kita baca dulu jawaban Tuhan Yesus atas kerinduan murid-murid supaya Tuhan Yesus jangan naik ke surga. Ya, kita buka Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Jadi setelah mereka mencoba menahan supaya Tuhan Yesus jangan naik ke surga, ini jawaban Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik bagimu. Ya. Jelas sekali. Adalah lebih berguna bagi kamu. Berguna loh saudara. Jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah saudara, inilah fakta. Murid-murid pun rindu Tuhan Yesus jangan pergi. Ya ini kita pakai logika manusia. Siapa sih yang gak mau ditungguin Tuhan Yesus? Siapa sih yang gak mau kumpul Tuhan Yesus? Maaf, ini manusia saja. Kalau Tuhan Yesus ada, selalu makan gratis bukan? Karena mujizatnya banyak. Maaf ini. Maka itu ketika murid-murid berkata, Guru di sini saja, jangan pergi. Nah, jawaban Tuhan Yesus itu sangat mengagetkan. Saya baca yang AYT. Akan tetapi, aku beritahukan kebenaran kepadamu. Woi, beritahukan kebenaran kepadamu. Lebih baik bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Berarti Tuhan Yesus harus pergi. Sampai hari ini ada banyak jawaban-jawaban dari semuanya itu. Ya, bahkan teolog-teolog, doktrin-doktrin punya banyak jawaban alasan. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Jikalau aku tidak pergi, maka penolong itu, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, di sini kita melihat sepertinya siapa penolong itu, siapa penghibur itu, jawabannya adalah Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu harus datang, tetapi kedatangan Roh Kudus harus digantikan dari Tuhan Yesus. Jangan beranggapan seolah-olah Roh Kudus lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tidak sama sekali. Lalu apa? Begini pemikiran yang benar. Semua kita percaya Tuhan Yesus masih sanggup untuk tidak pergi dan tinggal di dunia ini. Maaf, ini logika anak-anak. Sekarang bayangkan. Kalau Tuhan Yesus tetap hidup sampai hari ini, coba bayangkan sebentar. Bisa-bisa semua manusia malah takut ketemu Tuhan Yesus. Loh, kok bisa? Berarti umur dia sudah 2000 tahun lebih. Maaf ya, logika anak-anak. Itu yang pertama. Nah, saudara, kalau kita melihat hal yang berikut. Kalau Tuhan Yesus tidak pergi dan dia tetap satu pribadi di dunia ini, ayo kita mikir. Kalau dia ada di Indonesia, lalu yang di Eropa mau ketemu Tuhan Yesus harus ke Indonesia, atau Tuhan Yesus harus ke Eropa, dan sebagainya. Ngerti enggak?
dua pemikiran ini, yaitu dia harus pergi supaya Roh Kudus itu datang. Nah, sehingga yang pribadi satu itu saja dalam tubuh manusia bisa hadir di hidup sekian banyak murid-murid Yesus dan memiliki roh yang sama dengan Tuhan Yesus. Kan lebih keren. Oke. Yohanes 12 ada penjelasan yang luar biasa tentang kepergian Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat yang ke-24 ya. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Mari kita lihat ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Siapa biji gandum itu? Ya Tuhan Yesus sendiri. Itu biji gandumnya. Kalau tidak mau jatuh ke tanah, ditanam dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, maaf. Ya. Saya ulangi. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, inilah konsepnya. Jadi kalau Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus satu, ribet malahan saudara. Bagaimana dia bisa hadir? Kita akan cari Tuhan Yesus di mana? Akan jadi rebutan orang sedunia. Nah, dari satu biji gandum itu, begitu dikuburkan, mau mati, maka akan tumbuh pohon gandum. Dari satu biji muncul pohon baru. Dari satu pohon berapa ratus atau mungkin ribu biji-biji gandum lagi. Dari satu biji menjadi satu pohon. Dari satu pohon keluar sekian banyak biji. Dari biji-biji itu ditanam lagi. Akhirnya gandum itu ada di mana-mana. Nah, itu yang Tuhan maksud. Ya, FAYH, ya, saya akan baca. Yesus menjawab bahwa waktunya untuk kembali kepada kemuliaannya di surga telah tiba. Ini Yohanes 12, 23, 24. Ya, saya ulangi lagi, FAYH. Yesus menjawab bahwa waktunya untuk kembali kepada kemuliaannya di surga telah tiba. Ia berkata, aku harus jatuh dan mati seperti sebutir biji gandum yang jatuh di tanah. Kalau aku tidak mati, aku hanya seorang diri, hanya sebutir biji saja. Tetapi kematianku akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru. Satu panen hidup yang baru, yang banyak sekali. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Puji Tuhan. Nah, sekarang saudara tahu. Siapa sih biji-biji gandum? Ya, siapa biji-biji gandum itu? Jawabannya, biji-biji gandum yang sekarang ada di bumi ini, itulah saudara dan saya. Saya ulangi, biji-biji gandum itu adalah saudara dan saya. Dan dari kita harus terus multiplikasi. Ditanam lagi, jadi pohon baru lagi, ada buah lagi, ada biji lagi. Dan terus begitu.
Maka itu saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak boleh hanya sekedar jadi peringatan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Di banyak negara yang pernah kejayaan Injil nyata, itu masih ada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur untuk itu. Jadi sekarang kita mengerti kenapa dia harus naik ke surga, harus mati, supaya lahir biji-biji gandum yang baru, yaitu saudara dan saya. Dan itu terus terjadi. Nah, prosesnya ini luar biasa. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-21. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Kita lihat ayat ini. Ini proses dari satu biji gandum, lalu ditanam jadi pohon gandum, lalu keluar buah gandum, dan seterusnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Siapa mereka di ayat ini? Itulah murid-murid yang pertama. Petrus dengan saudara-saudaranya. Bukan hanya untuk mereka ini saja Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Tetapi juga ini loh biji gandum yang berikut. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa mereka? Kita yang harus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Wah, ini luar biasa. Coba saya sampai kepada ujungnya. Yohanes 17 ayat 20. Ini kan doanya Tuhan Yesus. Papa, aku enggak berdoanya untuk mereka yang sudah kau berikan kepadaku. Yaitu Petrus dengan saudara-saudaranya. Gugur satu Yudas. Aku enggak doa cuma untuk mereka. Tapi aku juga berdoa untuk orang-orang yang nantinya akan percaya kepadaku. Karena pemberitaan Petrus dengan saudara-saudaranya itu. Jadi saudara, supaya biji gandum itu makin banyak di bumi, Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang akan percaya kepadanya karena saudara dan saya yang memberitakan nama Yesus itu. Lalu, yang belum pernah dengar saya ngajar ini, saudara jawab. Berarti kalau ini doanya Tuhan Yesus yang sudah didoakan lebih 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan saya begini, Tuhan Yesus sudah mengamenkan, sudah berhenti berdoa atau belum? Jawabannya belum. Kapan dia tidak berdoa lagi untuk menggenapi ayat 20 Yohanes 17? Jawabannya, kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi manusia yang belum tahu siapa Yesus. Baru dia stop. Aduh, bayangkan betapa jahatnya kita kalau kita tidak bisa membuat Tuhan Yesus stop berdoa. Karena kita tidak memberitakan namanya, mengenalkan dirinya kepada dunia ini. Betapa jahatnya kita. Jadi kenaikannya ke surga karena dia ingin berbagi kemuliaannya kepada kita. Saya ulangi, karena dia ingin berbagi kemuliaannya kepada kita. Maka itu saudara, saat ini juga mari kita sungguh-sungguh
bekerja dengan serius. Saya ulangi, mari kita saat ini bekerja dengan serius. Dengan dia naik ke surga, tugas selanjutnya diserahkan kepada kita. Maka itu kita nggak bisa santai-santai, nggak bisa. Kita harus serius mengerjakan ini. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi murid-murid-Mu yang terus mau menjadi biji gandum yang multiplikasi ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya berkata aku mengasihi Tuhan Yesus, maka kasih kita harus kita tunjukkan bahwa kita serius mau multiplikasi. Ya, harus serius, tidak bisa tidak. Kalau kita mau serius multiplikasi sebagai satu biji gandum, terus waduh luar biasa. Sampai seluruh dunia ini mendengar, mengenal, menerima keselamatan itu. Ini kerinduan Tuhan. Jadi kita nggak sekedar untuk merayakan kenaikannya ke surga, memperingati kenaikannya ke surga, tidak. Tetapi kita harus dengan serius melanjutkan tugas atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mau tidak mau, kita harus melanjutkannya. Bukan untuk mengkristenkan orang, tidak. Tapi untuk mengenalkan, menyatakan Tuhan Yesus kepada dunia ini. Itu yang Tuhan berikan tugas kepada kita. Wih, luar biasa. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul 1 mulai ayat yang ke-6. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Puji Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka ini siapa? Kira-kira ada 120 murid. Ya, yang berkumpul. Ya wajar, perpisahan dengan gurunya yang hebat itu. Tapi perpisahannya ini menyedihkan. Bukan menyedihkan karena dia mau pergi. Yang menyedihkan itu ternyata murid-murid ini maaf, masih bodoh. Tidak bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dengan menanyakan ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? FAYH. Pada kesempatan lain, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah Tuhan akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi sekarang? Dan memulihkan kami sebagai bangsa yang merdeka. Terima kasih. Ya, terjemahan FAYH jadi lebih jelas. Saudara, kalau saya mau terangkan ya konsep ini. Terima kasih. Terjemahan sederhana Indonesia. Cuman pada waktu rasul-rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah sekarang waktunya Engkau mendirikan kembali kerajaan Israel supaya negeri kita ini berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah kekuasaan kerajaan Roma? Ampun, saudara, ampun. Oh Tuhan, ampuni kami akan kebodohan kami, kekerasan hati kami, nggak mengerti. Saudara, kalau Tuhan Yesus model saya, pas detik-detik terakhir Tuhan Yesus mau naik ke surga, lalu sekian tahun ini saya ngajar mereka bukan tentang kerajaan jasmani,
bukan tentang pemerintahan duniawi. Saya mengajarkan tentang hadirnya kerajaan surga. Sekian tahun diajar, tiba-tiba waktu gurunya harus pergi, masih bertanya, sekarang enggak Tuhan, kerajaan itu Engkau dirikan supaya kami merdeka dari bangsa Roma. Terjemahan BM, apabila rasul-rasul itu berkumpul dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, adakah sekarang Tuhan mau memulihkan pemerintahan bangsa Israel? Bayangkan, aduh, kalau Tuhan Yesus model saya bilang, Papa, saya perlu waktu 4 hari lagi. Saya mau urus ini orang-orang ini. Sudah sekian lama aku mengajar mereka. Jangan punya harapan yang duniawi ini. Aku sudah mau balik lagi ke surga. Pertanyaan mereka masih pertanyaan duniawi. Itu kalau Yesus model saya. Tapi enggak. Tuhan Yesus tetap naik ke surga. Nah, saudara mengerti enggak kebenaran ini? Tuhan Yesus sudah berkali-kali menyatakan, enggak, bukan kerajaan manusia, kerajaan Israel yang aku akan pulihkan, bukan, tapi kerajaan Bapa. Maka itu dia mengajar kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi bukan kerajaan duniawi. Nah ternyata memang pernah terjadi. Masih ingat enggak? Kenapa ada 2 murid pria yang pulang kampung ke Emmaus setelah kematian Tuhan Yesus? Masih ingat enggak itu saudara? Kenapa mereka pulang kampung? Karena mereka kecewa. Ya, mati juga guru kita ini. Kenapa? Karena di benak mereka masih ada konsep bahwa Tuhan Yesus itu akan membuat bangsa Israel merdeka dari penjajahan Roma. Aduh saudara, Tuhan Yesus sedih. Kok kamu masih begitu bodoh? Aduh maaf, saya berkata itu. Kok kamu masih begitu bodoh? Nah, saudara masih ingat enggak? Waktu mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Lalu beberapa imam-imam kepala ahli Taurat datang kepada, saya lupa, Herodes atau Pilatus. Untuk minta izin di atas salibnya Tuhan Yesus ditulis sebuah nama. Nah, zaman Romawi dulu, semua orang yang dihukum mati dengan salib, maka wajib ada nama ejekan, bukan nama benar. Jadi misalnya ini koruptor yang disalib misalnya. Maka ditulis di atasnya pokoknya kata-kata yang jorok, kata-kata yang jahat. Nah supaya orang yang lalu lalang baca, oh yang mati itu bajingan ini toh. Nah ketika mereka minta kepada Pilatus atau Herodes saya lupa, tolong tuliskan nama ini. Masih ingat? Yesus Kristus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Masih ingat? Itu ejekan habis. Itu penghinaan. Artinya, hei pengikut-pengikut Yesus, ini loh rajamu yang kamu katakan akan memerdekakan kamu dari penjajahan Roma. Mati juga sekarang. Aduh, sadis sekali. Sadis. Saudara, itu sebabnya. Aduh Tuhan, tolong. Yang membuat nama Tuhan Yesus jelek di mata orang-orang di zaman itu. Saya ulangi ya. Yang membuat nama Yesus itu jelek. Ternyata murid-muridnya sendiri.
bukan orang lain. Murid-muridnya sendiri yang membuat Yesus itu dicap pemberontak. Makar, istilah sekarang. Tahu kata makar? Ingin melepaskan diri dari pemerintahan yang sah. Gara-gara murid-muridnya sendiri. Karena pola pikirnya masih pola pikir duniawi. Aduh, sedih sekali. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, bukan kerajaan Israel, kerajaan manusia bukan, tapi kerajaan Papaku, kerajaan surga yang akan memulihkan bumi. Tapi pikiran mereka sudah rusak. Kita lihat Markus 10. Wah, ini lebih gila lagi itu. 12 orang ini, ampun. Ayat yang ke-35. Markus 10 ayat 35. Maaf, kurang ajar betul kok saudara kita yang masa itu. Ya. Judulnya ada enggak? Satu terjemahan aja, karena agak panjang. Ya, judulnya permintaan Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah, melainkan melayani. Koma seharusnya ya. Nah, Yakobus dan Yohanes ini kakak beradik. Ya. Nah, suatu hari mereka ber-13 lagi kumpul. Kan Tuhan Yesus bersama yang 12 lagi kumpul. Tiba-tiba mereka dua kakak beradik itu ngomong begini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawab Yesus kepada mereka, apa sih yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Nah, dua kakak beradik ini minta kepada Tuhan Yesus. Tapi permintaannya didengar oleh 10 murid yang lain. Kan 12. Ya, ini permintaannya. Lalu kata Yakobus dan Yohanes, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Ya, oke. Terima kasih Bagus di Facebook. Bagus memberikan tulisan itu ya. Oleh Pontius Pilatus, terima kasih. Saudara lihat permintaan mereka dua ini. Yang kedengaran pada yang 10. Aduh, saudara. Ya, makasih Pak Pendeta Setiawan dari Surabaya. Benar. Karena perbuatan orang Kristen sendiri. Sehingga nama Yesus dipermalukan. Ampuni kami Tuhan. Begini permintaan mereka. Saya ulangi. Saya pakai terjemahan bebas. Guru, nanti kalau engkau sudah memerdekakan kami. Dan engkau jadi raja. Ingat kami berdua. Dudukkan kami sebagai wakilmu sebelah kiri. Dan yang satu wakilmu sebelah kanan. Ya sudah dengar Elam. Ya tadi Papi ikut berdoa bersama-sama Johanna juga. Sampai Radit nafas terakhir. Ya udah tahu. Ya bagi yang kenal hamba Tuhan hebat di Indonesia masih muda. Raditya Olowan baru dipanggil Tuhan. Pas 6:30 tadi ini. Ya 18.30 WIB. Oke saya lanjutkan. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Aduh. Lihat. Tangan Tuhan Yesus berapa? Ya cuma 2. Nah kalau mereka 2 minta di sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Coba pikir. Kalau kita jadi yang 10, berarti kita yang 10 di kakinya Tuhan Yesus dong. Kan kurang ajar 2 kakak beradik ini. Saudara, menyedihkan sekali. Pikirannya masih pikiran duniawi. Maka itu saya ingin katakan kepada semua kita. Kalau ada di antara kita masih punya anggapan ikut Yesus bisa kaya raya,
ikut Yesus nanti bisa terkenal, ikut Yesus bisa begitu. Bertobat hari ini. Kristen-Kristen seperti itu yang merusak nama Yesus. Yang mengikut Yesus dikira bisa jadi kaya. Apa bedanya dengan orang, maaf, yang ke Gunung Kawi, cari kekayaan, bertobat itu. Dan ini pikiran manusia yang membuat mereka nggak bisa terima kebenaran yang utuh. Sedih sekali melihat itu. Masih ada pikiran-pikiran duniawi. Jelas ya, ayo kita bertobat hari ini. Supaya kebenaran itu nyata di hidup kita. Dan kita gampang mengerti firman Tuhan itu. Kalau kita nggak ada konsep duniawi ini. Saya ingin baca ayat 37 dari FIA. Kami ingin duduk di atas takhta di sebelah takhta Tuhan di dalam kerajaan Tuhan kelak. Kata mereka, seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanan. Iya, pasti buat ribut. Yang 10 dong. Mau ditaruh mana? Maka itu saudara, penting sekali dalam hidup kita mengerti apa saja dengan logika surgawi. Bukan dengan logika duniawi. Maka kalau kita membaca firman, mendengar firman, selalu dengan logika duniawi, aduh, kacau hidup ini saudara. Kacau sekali. Jadi mulai hari ini ubah pola pikir kita. Nah, saya ingin tambahkan, ya, yang masih punya konsep salah. Ikut Yesus banyak. Apa itu penginjilan yang merusak? Oh, kamu harus percaya Yesus loh. Kalau kamu percaya Yesus, kamu jadi kaya nanti. Wah, kamu jadi terkenal. Wah, itu merusak. Coba lihat satu ayat ini. Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Kita lihat. Jangan salah memberitakan Injil pakai iming-iming, tahu ya? Pakai apa itu iming-iming, tahu ya? Pancingan-pancingan. Oh, pasti terkenal. Oh, pasti sukses. Awas, itu menyesatkan. Sebab kepada kamu, kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga, nah ini loh, untuk menderita untuk dia. AYT. Sebab demi Kristus kamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. BIS. Sebab Tuhan sudah memberi anugerah kepadamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Ya sudah, FIA, karena saudara telah diberi kesempatan, ya, bukan saja untuk beriman kepadanya, melainkan juga untuk menderita baginya. Wih, luar biasa kalau kita mau, ya, kembali kepada rencana Tuhan yang kekal atas hidup ini. Ya, dari terjemahan NET, ya. For it has been granted to you not only to believe in Christ but also to suffer for him. Nah, ini yang jarang dikhotbahkan. Bahwa percaya Tuhan Yesus itu nggak cuma yang enak-enak, tapi harus menderita juga untuk dia. Nah, saudara, kalau kita semuanya mengerti konsep ini, maka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka kita jelas bahwa kita ini nggak enak-enak saja. Kita ini punya tugas dan punya tanggung jawab. Bagaimana orang-orang di sekitar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus.
lewat hidup kita ini. Itu yang Tuhan mau. Puji Tuhan untuk semua kesempatan kepercayaan Tuhan buat kita. Dengan dia naik ke surga, berarti luar biasa. Oh, ini ada yang tanya, bagaimana dengan tetapi jikalau kalian tetap di dalam aku dan mentaati perintah-perintahku, kalian dapat meminta apa saja yang kalian kehendaki dan semua itu akan diberikan kepada kalian. Nah, ini terjemahnya kurang lengkap. Saya lupa. Coba lihat terjemahan The Message. Yang betul begini. Permintaan yang ada sangkut pautnya dengan kerajaan surga. Jadi tidak semua permintaan kita. Wah, gawat sekali. Kalau mentang-mentang kita sudah di dalam Kristus, lalu kita bisa minta seenaknya. Tidak. Lalu siapa yang jadi Tuhan kalau seperti itu? Jadi harus kita banyak membaca berapa terjemahan itu. Nah, ini banyak pengkhotbah-pengkhotbah, maaf, yang pikirannya masih duniawi, maka menggunakan ayat ini semaunya sendiri. Nggak bisa. Jelas ya, untuk itu makanya saudara renungkan seluruh kebenaran secara utuh dan lengkap. Jadi jangan ambil ayat-ayat yang enak buat diri kita sendiri. Itu berbahaya sekali. Harus lengkap. Mengikut Tuhan Yesus harus ada salib, jangan lupa itu. Pikul salibnya, menyangkal diri. Jadi semua doa akan dikabulkan, ya. Seperti Yohanes 15 ayat yang ke-7, kalau ada hubungannya dengan kerajaan surga. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Bisa salah konsep melihat itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Lalu, untuk apa kenaikannya? Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ini maksud kenaikan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Sampai yang ke-10. Efesus 4 ayat 7 sampai 10. Begini Tuhan Yesus berkata. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, saudara bagus yang bertanya tadi lewat Yohanes 15 ayat 17 dari terjemahan FAYH, lihat. Jawabannya ada di Efesus 4 ayat 7 ini. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian, ukuran pemberian Kristus. Jadi bukan untuk keuntungan kita sendiri, tidak, menurut pemberian Kristus. Jadi nggak boleh seenaknya kita berkata begitu. Oke, jadi sangat terus untuk belajar semua firman. Ya. Oke, Evanya, meskipun begitu, Kristus telah memberikan kepada kita masing-masing kecakapan yang khusus. Apa saja yang diinginkannya. Bukan kita inginkan, tapi yang diinginkannya bagi kita dari perbendaharaan karunia-Nya yang melimpah-limpah. Jadi semuanya itu menurut ukuran Dia, bukan ukuran kita. Ayat 8, Efesus 4. Itulah sebabnya. Jadi ada alasan.
Sebab apa? Kata nas, kata firman. Tatkala Yesus naik ke tempat tinggi, kenaikannya, ia membawa tawanan-tawanan. Supaya lebih mudah mengerti, maafkan saya pakai kata ini. Tatkala Yesus naik ke surga, ia membawa bajingan-bajingan ini. Ini ngeri sekali. Betul nggak? Kita, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. KFIYH. Pemazmur menyinggung hal ini. Ayat 8 Efesus 4. Karena ia berkata bahwa pada waktu Kristus kembali ke surga dengan sorak-sorai sesudah kebangkitannya dan kemenangannya terhadap iblis, ia membagi-bagikan karunia-Nya yang berlimpah-limpah itu kepada manusia. Puji Tuhan. Jadi waktu dia naik ke surga, ternyata dia nggak naik sendirian. Dia ngajak kita, para penjahat, para bajingan ini. Untuk apa kita diajak ikut naik juga? Ada paket, ada pemberian-pemberian. Ada hadiah-hadiah yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk itu. Ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Haleluya. Jadi waktu dia disalibkan, mati, dikuburkan, ternyata Tuhan kita turun jauh ke dunia orang mati, ke neraka itu. Untuk apa? Yaitu tadi melepaskan para bajingan ini dari dosa yang menakutkan itu. Bahasa Jawa. Mulane ana pangandika mangkene. Nalika sumengko dateng ngalur, naik ke surga. Ngalur itu tinggi. Panjenenganipun ngasta. Panjenenganipun itu Tuhan ngasta membawa tiang-tiang tawanan. Manusia-manusia yang ditawan. Panjenenganipun paring ganjaran-ganjaran datang manungso. Jadi memberi hadiah kepada manusia. Itu kenaikannya. Jadi nggak main-main waktu Yesus naik. Ada tawanan. Ayat 9, ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu nggak main-main. Punya dampak yang besar untuk dunia ini, untuk gereja, melalui kita, murid-muridnya, melalui kita, gerejanya. Dampaknya itu besar kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi seharusnya, saudara dan saya dalam hidup ini, karena kita sudah ikut dibawa naik juga oleh Tuhan Yesus. Dan waktu dia membawa kita naik, dia memberikan hadiah-hadiah kepada kita. Wih saudara, hebat. Ada paket-paket hebat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan paket yang Tuhan berikan kepada kita, mantan-mantan penjahat dan mantan bajingan ini, itu harus membawa dampak untuk setiap orang yang bertemu kita dalam hidup ini.
Itu maksudnya. Maka itu kalau kenaikannya hanya kita peringati dan kita lupa kalau kita ini penjahat-penjahat yang dibawa naik juga oleh Dia. Lalu kita diberi hadiah-hadiah yang luar biasa. Supaya orang-orang lain yang bertemu dengan kita, mereka pun menikmati. Wih, hebat sekali apa yang Dia sudah buat atas kita. Harus ada supaya kita ini semuanya menyelamatkan banyak orang di sekitar kita. Terima kasih Bapak untuk kepercayaan yang gak main-main itu. Bayangkan betapa dahsyatnya akibat atau dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang? Setelah Dia mengangkat kita tinggi-tinggi. Membuat kita hidup di dalam kebenaran yang luar biasa ini. Dampaknya apa? Jadi siap ya untuk kita membawa dampak mulai hari ini. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dia sedang benci-bencinya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan yang dia benci, hidup Paulus mengalami perubahan drastis. Begitu dia mengalami perubahan drastis, dia nggak menikmati buat dirinya sendiri. Lewat Paulus, perubahan hidup dunia nyata sampai hari ini. Lewat firman Tuhan yang dia terima dan dituliskan, kita baca sampai hari ini. Itu Paulus dari Saulus. Ini dia. Terima kasih untuk sebuah komen. Jadi kenaikan Kristus ke surga bukan hanya diperingati, tapi kita harus mengingat tugas dan amanat yang diberikan sebagai tanggung jawab kita. Betul sekali, bagus. Terima kasih. Apa dampak pada orang lain? Terima kasih Bapak untuk kepercayaan ini. Efesus 2 ayat 6. Lalu posisi kita ada di mana? Setelah dia naik ke surga. Nak Papa ini lupa loh, kamu siapa? Uamang Nathaniel. Maaf, Papa lupa. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya sudah ada di dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga. Terima kasih Tuhan. Saudara dan saya yang berdosa ini dibangkitkan. Tapi enggak cuma dibangkitkan. Dan memberikan tempat. Oh, terima kasih Bapak. Dengan kenaikan Tuhan Yesus. Di mana tempat saudara dan tempat saya? Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. FYI. Ia mengangkat kita ke tempat kemuliaan di surga, di mana kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Semua itu semata-mata karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Terjemahan sederhana. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk
bersama Raja kita, Yesus. Woi, puji Tuhan. Oh, maaf, Papa lupa nak, kamu dari Timika ya? Oke. Nah, saudara, enak enggak kalau setelah Yesus naik ke surga, dia enggak sendirian naiknya, dia ngajak kita. Lalu setelah kita diajak untuk naik, ternyata kita pun diposisikan di tempat yang sama. Dia ada. Renungkan sebentar. Kurang apa? Nah, ini konsep yang penting dalam hidup kita. Jadi dia tidak naik ke surga sendirian, tetapi dia ngajak para tawanan. Ingat, para bajingan ini, mantan bajingan ini. Lalu setelah kita diangkat dan duduk bersama-sama dia, diberi tempat, diberi posisi yang sama dengan dia. Haleluya. Maka itu kalau saudara dan saya sudah sama posisinya bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Lagi sekali. Harus punya dampak dong. Harus punya dampak. Wahyu 3 ayat 21. Ini loh posisi kita yang menang, yang diajak naik ke surga oleh Tuhan Yesus. Jangan main-main. Saya baca Wahyu 3:21. Barang siapa menang, kata Tuhan Yesus. Menang atas apa? Atas kemanusiaan kita ini. Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Berarti saudara dan saya, waktu dia naik ke surga, diangkat jadi raja segala raja, ternyata dia ngajak kita yang menang untuk duduk satu takhta bersama dengan dia. Saya ulangi, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, bukan di sampingku, di atas takhtaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siapa kami ini? Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Berarti di kerajaan surga itu tidak ada tingkatan seperti di dunia. Enggak. Oke ya. Jadi sama. Bahasa Jawa. Sopo kang unggul iku bakal sun lenggake bareng karo ingsun ana ing dampar ingsun. Dampar itu takhtanya. Kaya dene ingsun uga wis unggul lan banjur lenggah bareng raman ingsun ana ing dampare. Muji Tuhan. Evaya. Semua yang menang akan kududukkan di sisiku pada takhtaku. Sebagaimana aku menduduki tempatku. Sebentar. Bersama-sama dengan Bapakku pada takhtanya ketika aku telah menang. BIS. Mereka yang menang akan kuizinkan duduk di takhtaku bersamaku. Sama seperti aku sendiri pun ya sudah menang. Dan sekarang duduk bersama Bapakku di takhtanya. Terima kasih Bapak. Ada yang komen? Benar sekali. Takhtanya sampai kita bisa duduk bersama-sama. Haleluya. Ini dampak akibat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, ayo bangkit. Di mana kita menjadi sama dengan dia? Terjemahan sederhana Indonesia. Terima kasih Suman. Inilah dia yang akan diberikan kepada setiap kalian yang menang dalam peperangan rohani ini. Ntar, aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk memerintah bersamaku. Dan kamu akan duduk di takhta-takhta
di sebelah kiri dan kanan takhtaku. Sebagaimana aku yang sesudah menang dalam peperangan rohani besar, lalu duduk di sebelah kanan Bapakku. Nah, jadi kalau terjemahan sederhana ini kita pakai dengan Markus 10 tadi, berarti nggak cuma Yakobus dan Yohanes yang ada di kiri kanan Tuhan Yesus, tapi semua kita bersama-sama di takhta yang setara, yang sama dengan Tuhan Yesus. Betul, ada yang komen, jadi kalau seperti itu janjinya, keterlaluan kalau kita lari dari kasih karunia-Nya. Betul, keterlaluan. Jadi tidak boleh kita salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Kita menantikan yang Tuhan janjikan itu dengan luar biasa. Terjemahan The Passion. Makasih Eka. And to the one who conquers. Kepada yang menang. I will give the privilege. Aku akan memberikan kesempatan of sitting with me on my throne. Aku akan berikan privilege, kesempatan duduk bersama aku di takhtaku. Just as I conquered. Sebagaimana aku telah menang and sat down with my Father on his throne. Nah, dan kita duduk bersama, aku duduk bersama-sama Bapakku di takhtanya. Haleluya. Saudara, maaf kalau saya berkata kalimat ini. Setelah kita mengerti firman tentang kenaikan Tuhan Yesus, lalu masih ada yang pikirannya duniawi, duit kurang marah-marah, nggak ditepati janji tersinggung, dan hal-hal kecil yang muncul kita jadikan besar. Aduh, ini ada komen Abatan dari Surabaya Setiawan ini. Bukan cuma keterlaluan Koden, tetapi oon pol. Ini istilah orang Surabaya. Ayo, apa yang sedang kita gumulkan hari-hari ini? Soal makan? Soal pakaian? Soal nggak punya mobil? Apalagi? Setelah kita mendengar semuanya ini, aduh, bikin malu Tuhan. Kalau pergumulan perjuangan kita dalam kehendak Tuhan yang seperti itu, kita masih seperti murid-murid Tuhan Yesus itu loh. Yang pikirannya masih duniawi. Maka itu Petrus juga kecewa. Ya, mati juga orang itu. Kan kurang ajar. Katanya kerajaannya mau didirikan. Nah, itu pikiran duniawi. Ke bagian terakhir, kita kembali ke Kisah Rasul pasal 1 tadi. Ya, Kisah Rasul pasal yang pertama. Tadi ayat 6. Belum selesai. Oh, ayat 7 sekarang. Aduh, sedih sekali saudara. Sudah diajar sekian tahun. Tuhan Yesus ngajar gak pernah diganti dengan guru yang lain. Murid-muridnya masih tak duniawi. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kamu gak perlu tahu urusan itu. Tetapi ayat 8 Kisah Rasul 1 ini yang menjadi kekuatan gereja sampai hari ini. Tetapi kamu, yaitu saudara dan saya, akan menerima kuasa, akan menerima otoritas, akan menerima mandat, akan menerima otoritas pemerintahan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Wih, luar biasa. Wih, puji Tuhan. Ishak, Papa senang sekali kamu gabung. Kontak Bang Jeki ya. Nanti tanggal 20-an itu Papa akan ke Palembang. Kontak kamu. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Oke, terima kasih. Ayat ini diberikan. Nah, saudara, ternyata Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan bahwa kita murid-muridnya, kita rekan-rekan sekerjanya akan menerima kuasa, menerima otoritas, menerima mandat. Yaitu tadi Wahyu 3 ayat 21. Dan begitu kita diberi kuasa, itulah Roh Kudus. Jadi masih ingat ayat yang pertama kita baca tadi, Yohanes 17 ayat yang ke-6, adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, Roh Kudus itu, penghibur itu, otoritas itu nggak akan datang kepadamu. Jadi kepergian Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan kita, ternyata Tuhan mau kita setahta dengan Raja segala raja. Dengan kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus mau saudara dan saya punya otoritas yang sama yang Papa berikan kepada Tuhan Yesus. Dan itu diberikan kepada kita. Catat, sama. Nggak ada bedanya otoritas itu. Kan hebat sekali. Nah, kalau kita sudah menyadari gara-gara kenaikannya ke surga, yang mantan-mantan bajingan penjahat ini diubah karena dapat hadiah, dapat paket. Aduh saudara, terus hidup kita masih kalah hanya karena nggak ada makanan, hanya karena halal duniawi, halal yang sepele-sepele itu loh. Aduh, bikin malu saja. Maka itu ayo hari ini kita menyadari tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita untuk punya dampak kepada banyak orang di sekitar kita. Jadi bersyukur dia naik. Karena kita adalah wakil-wakilnya. Saya ulangi, kita adalah wakil-wakilnya di dunia ini untuk selalu menjadi berkat buat banyak orang. Tiap hari kita ketemu orang baru, di situ orang itu akan punya kena dampaknya karena kita satu takhta bersama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan ini yang luar biasa. Sehingga kita punya otoritas itu. Ayat terakhir, Wahyu pasal 5 ayat 10-an. Ya, oke, MLT. Ya. Kalau terjemahan baru berkata, dan engkau telah membuat merekanya adalah kita, menjadi suatu kerajaan. Nah ini salah. MELT. Ya. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja di bumi. Maaf, raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kami. Dan karena raja-raja, kami akan memerintah di atas bumi. Ini yang betul. Saya lebih juga, engkau telah menjadikan mereka raja-raja dan imam-imam bagi Yahweh kita. Dan mereka, raja-raja itu, yaitu kita, akan memerintah di atas bumi. Ya sudah. Oke, dari Timor Leste kirim bahasa BM ini ya. Engkau sudah menjadikan mereka imam yang mengabdi kepada Tuhan kita
dan memerintah di dunia. Jadi kita ini raja-raja. FIA mengumpulkan mereka dalam suatu kerajaan. Ya, jadi kita ini raja-raja. Ya sudah. Gara-gara dia naik, kita punya otoritas, punya jabatan, punya fungsi yang sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan ini. Jadi bersyukur ya, Tuhan Yesus naik ke surga, maka kita punya otoritas yang sama. Dan mari kita berikan otoritas itu, kita bagikan kepada setiap orang yang berjumpa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bersyukur untuk kenaikannya, tapi jangan lupa tugas dan tanggung